Yo, welcome back again to Media Madrista, episode terbaru dan ini udah lama ya, udah hampir 2 bulan kita nggak tag video dan gua juga dari pihak Media Madrista juga jarang live di Instagram juga karena emang ada kesibukan lain dan Raul juga punya kesibukan sendiri juga. So, welcome back again and this is new season, musim terbaru. Terakhir kayak kita ngebahas tuh sebelum musim mulai ya. Sebelum musim mulai kan? Ya. Sebelum musim ini mulai. Yes. Hmm. And then sekarang musim udah mulai, udah 5 pertandingan kayak di liga atau termasuk UCL kayak udah 5 pertandingan, gue lupa. Termasuk saya udah 5 Iya udah 5 ya, udah 5 di Liga dan 5. kita belum terkalahkan sama sekali dan kita termasuk salah satu tim Eropa yang belum terkalahkan di liga top Eropa ya, karena Arsenal kemarin udah kalah lawan Manchester United. So Hmm. di UCL, di liga kita belum terkalahkan dan itu menurut gue emang udah prestasi yang bagus sih. Dan satu lagi, sebelum kita nyampe ke sana nih, gue mau ngucapin thank you so much terutama buat followers yang ada di Twitter karena kita udah capai 10.000 followers dan itu menurut kita udah salah satu hal yang cukup besar karena kita kan berawal dari Instagram terus kita pindah ke Twitter juga dan ternyata nggak nyangka 10.000 followers. Ya kita terima kasih sih, kita apresiasi sebesar-besarnya, maksudnya kalian pada percaya dengan konten yang telah kita berikan dan berita yang telah kita berikan juga dan analisis dan lain-lain. So thank you so much. Mungkin sekalian apa Hmm? kalau yang di Twitter takutnya apa nanti mengira ini kok adminnya kadang-kadang beda tulisnya Iya kemarin iya begini. iya iya. Nah Iya itu iya iya. harus saya ngasih tahu juga di situ Hmm. tuh ada 2 Iya adminnya iya. jadi ser, ter- apa namanya seharusnya tuh yang megang Waldo kan di situ karena gua kan Iya. IG. Cuma gara-gara karena gua daripada gak di IG udah jarang karena kan kalau di IG kan berita kan gue jarang Iya lah nulis ya. juga. Hmm. Jadi gue nyoba jadi yang tweet yang web itu jadi gua nanti kalau Twitter Android itu si Waldo. Jadi Hmm. biar nggak Biar nggak nggak salah kaprah lah bahasanya ya gitu. takutnya ntar ini beda. Sekalian makasih juga ke admin seputar Madrid sama admin Real Madrid Indo tuh. Iya iya, itu Gara-gara dia juga kan huge jadinya. respect. It's a huge Jadi respect. It's a huge respect. Hot. Salam salam respect sih dari kita. Senior 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 senior. Apa ya tapi tadi yang Raul bilang benar, maksudnya kalau kalian lihat mungkin bakal ngelihat beda deh. Media Marista di IG tuh sama di Twitter bakal ngeliat beda. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan another version of Media Marista, ya kalian bisa cek di Twitter Media Marista, itu gampang banget tinggal caranya Media Marista. Karena di situ mungkin kadang kita lebih mendalam juga, kadang kita juga lebih tanda kutip sifatnya nggak kaku kayak di Instagram ya gitu. ya, Ya lo bisa ngeliat lah terutama dari live tweet atau live match gitu, oke? But anyway, musim baru, musim baru. Pemain datang akhirnya ternyata cuma 2 doang. Yang gue prediksi gue bakal kira bakal ada striker baru atau apapun ternyata nggak terjadi. Cuman ada 2 yaitu Rudiger dan Chouameni dan juga beberapa pemain yang dijual ya, beberapa kayak misalnya Marcelo, Isco, iya. siapa lagi ya gue lupa. Gareth Kebanyakan pemain muda Bale, juga sih. Ya Gareth Bale, Gareth yes. Bale, Borja Mayoral, Castro. Miguel, Blanco, Latasa dan Iya, lain-lain itu juga mereka dijual dan ya gue senang sih, maksud gue dibanding mereka jadi cadangan mati dan gak iya. pernah dimainin gitu, menurut gue kayak mendingan skill lu diasah gitu. Dan juga musim ini kita there is no backup striker, there is no right back baru juga karena tetap pakai Carvajal dan juga Vasquez dan winger pun juga nggak ada, winger kanan baru juga nggak ada. Asensio tetap stay ternyata. Kemarin padahal gue sempet seneng sih, udah mau diincar udah mau diincar MU ya. Cuman MU akhirnya dapat Anthony 100 juta and well ya, gak terwujud juga. Tapi menurut lu gimana nih Ul? Transfer Madrid nih sejauh ini tuh menurut lu bisa ngasih rating berapa sih dari 1 sampai 10? Karena soalnya kan gue ngeliat tuh di Twitter lu udah sebenarnya udah ngasih rating kan. Ya paling lu ngejelasin Iya. dikit lah. Gak Iya. sedetail itu. Mungkin tak sebelum Casemiro pergi gue mungkin Iya, udah cukup Casemiro. ya udah bagus lah udah mungkin 8 dari 10 karena Hmm. kedalaman squad itu udah ya yang paling bagus itu udah ada Kroos, Modric, Ceballos, terus ada Casemiro jadi CDM kalau misalnya karena kan Tchouaméni kan juga baru datang jadi dia butuh ini kan butuh Adaptasi. adaptasi juga Hmm. ya. Jadi seling-seling kalau main tuh udah diseling-selingin sama Casemiro.
Cuma karena Casemiro-nya cabut, jadi ya sebenarnya bagus juga, gue juga seneng gitu. Jadi bisa ngeliat Tchouaméni main lebih banyak gitu. Cuma Yap, gue ngerasa kayak agak was-was. iya awalnya cuma Hmm. ya udahlah ya. Karena kan umur Regenerasi. dia juga sebenarnya enggak, dia juga bukan pemain yang kayak apa ya, yang kayak bocil-bocil yang berumur 19 Ya, atau ya, ya, ya. 20 kan. 22 ya. Pengalamannya udah cukup lah, umur 22 tuh. Terus Rudiger juga ya lumayan buat pelapis lah ya, daripada kalau Nacho. sebelumnya kan cuma Nacho sama Valejo doang kan. Hmm. Sekarang jadi ya kalau misalnya Militao cedera ya Rudiger boleh juga. Hmm. Terus kalau misalnya RW, karena karena gue RW itu sebenarnya pengennya kayak pemain yang kayak Dembele, kayak Ya, 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 ya. Salah Me too, atau me too, me too, me too. Mahrez yang kayak gitu-gitu lah ya. Ya yang lebih apa ya? Kayak yang lebih beda aja gitu, kayak nggak pemain nanggung-nanggung atau yang Hmm. nggak main yang di pos yang seharusnya, yang misalnya DLW Dia terus mainnya di pure RW. pure right wing gitu lah bahasanya. Iya, jadi Pure kayak right wing. kayak Dembele. Dembele kan walaupun bukan insting golnya tinggi, tapi dia menurut gua RW yang bener-bener apa ya, yang si Kreatif dan creating chance-nya bagus sih dia. iya dia itu bakal cocok banget sih kalau misalnya waktu Di itu gue Madrid. berharap banget sih Madrid ngambil dia, Bajak. ternyata tapi ternyata kan perpanjang kontrak di Hmm. Barca. Barca. Kalau misalnya Rapinya gue nggak terlalu Hmm. Gue inilah, juga nggak enggak terlalu, sih. menurut gue biasa aja. Jadi RW itu ya daripada kita ngambil kayak Dybala atau Sane yang RW jelek. Kalau Dybala kayaknya lebih ke ini ya, kayak Dia lebih false ke nine center mungkin dia. attack atau Iya ya dia center forward sih bener. mungkin lebih cocok kayak di main di posnya Benzema ya. Hmm. Ya jadi daripada Asensio cabut gitu, malah bikin kedalaman squad nambah parah, ya udah dipertahanin Di aja, cap karena ya. juga sebenarnya bisa diandelin lah kalau misalnya kayak menit-menit akhir, atau mungkin kayak Rodrigo, yang apalagi Rodrigo kan kayak di RW kan belum ini banget kan, kayak Hmm. belum settle banget gitu. Hmm. Dia Hmm. sebenarnya lebih bagus di LW kan, tapi Hmm. kan LW karena sekarang ada Vini. Vini. Jadi ya udahlah, Asensio mungkin tahun depan kita bisa cari area baru yang lebih bagusan lagi ya, apalagi Hmm. kayak kalau pemain kayak Ziyech gitu, gua nggak tahu kenapa ada yang pengen Ziyech ya, karena kayak nanggung aja gitu, kayak ada pemain lain. Karena sebelumnya kan manajemen kan maunya Gnabry kan, cuma Hmm. Gnabry maunya 2023 pas free transfer yuk. Ya ternyata perpanjang kontrak, ya udah gitu, karena dia juga ya kita paham lah, mungkin kan lu juga bilang katanya Gnabry kan bukan kayak nggak ini banget lah, Hmm. nggak Hmm. bagus-bagus amat, nggak mungkin nggak sekelas Salah atau Dembele gitu. Mahrez atau Ya ya. makanya jadi ya gue paham gitu, kayak manajemen maunya datengin dia secara gratis di 2003 Iya, iya, 2023, iya. Make daripada sense, make sense. ngeluarin duit ya Hmm. 40 atau 50. Ya udah, terus striker juga gimana ya, karena gue striker sampai sekarang gue nggak tahu sih, walaupun kayak nama kayak Sesko, terus Hmm. kayak Ngungku yang kayak gitu gitulah, Adeyemi mungkin, menurut gue nggak, belum apa ya, belum semeyakinan kayak pemain kayak Haaland atau Mbappe sih. Gue lebih Ya, ya, lebih I see. ya gue lebih setuju, mendingan ya udah yang pasti-pasti aja gitu. Apalagi kan emang target target utamanya kan emang itu dua orang kan, kalau misalkan Hmm. dia nggak dateng ya ya udah. Terus mungkin kalau misalnya emang yang bener yang ini ya, yang kayak prospek jangka panjang banget lah, yang muda, yang menurut gue emang lumayan lah dari jadi pelapis, ya mungkin Julian Alvarez doang sih. Cuma kan waktu itu nggak ada paspor Spanyol Itu si yang yang ribet-ribet. Heeh. iya yang sekarang di City itu. Itu kasusnya kan sama kayak Gabriel Jesus juga kan? Iya Sempat mau sama ya, dibeli. iya Heeh. Sempat mau mungkin gua dibeli. Gap Gapjes atau dia juga sebenarnya ya lumayan kalau jadi pelapis, Hmm. karena Oh, jelas. eh, kalau pemain kayak RDT sebenarnya bagus, cuma kan tak, dia kan apa ya, Bukan dia jangka mau panjang mungkin. enggak, dia mau kan ya jadi starter gitu, Ya, ya, daripada ya, ya. nanti datang ke sini malah ngerusak Hmm. ke suasana squad yang tadinya adem ayem. Atau mungkin Hmm. ya sekarang harus diakuin lah, squad Real Madrid kayak lebih apa ya, gue ngeliatnya kayak lebih harmonis aja, kayak Iya, yang ya. sebelum sebelum gue bilang gitu. Mungkin kayak dulu dulu lah, lu mungkin ada denger isu lah Ramos berantem sama Cristiano, terus Benzema sama Ramos pernah ribut gini-gini kayak cekcok. Sebenarnya itu hal biasa, cuma kalau di sekarang itu kayak lebih apa ya, Udah nggak ada sih kayak kayaknya.
kayak jarang-jarang aja gitu loh, walaupun Hmm, kayak Modric pun pernah gitu ngomelin Benzema. Ya cuma Benzema ya nurut-nurut aja gitu baru kayak dengerin ya. ya, ya mungkin dia juga ngerasa salah, terus Vini juga nurut sama Kroos sama Modric sama Benzema, pemain-pemain muda kayak Camavinga, Rodrigo. Ya kayak nurut aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak keributan lah kayak di mungkin di tim-tim lain, gua nggak tahu sih. Ya mungkin sejauh sejauh ini bursa transfer menurut gua eh, udah lumayan gitu dapat, karena kita dapat Tchouaméni juga, itu target sesuai target lah kan. Rudiger, Tchouaméni, Mbappe ya, karena cuma Mbappe doang nih nggak dapatnya, jadi ya udah gitu. Karena di pasar sekarang juga kayak kayak pemain yang bagus kayak siapa nggak terlalu banyak amat lah. Hmm, Jadi gue bisa maklumin sih kalau misalnya kita nggak bisa datengin striker pelapis yang memumpuni. hmm. Karena kalau kayak gue juga mau sebenarnya kayak Gowir itu ya. Karena dia kan kayak Benzema, tipikal Benzema juga kan. Cuma dia itu kalau gue lihat-lihat lagi statnya, syutingannya juga jelek gitu. Kayak jarang striker, tapi jarang syuting gitu. Syutingannya entah gue nggak tahu ya, entah melenceng atau gimana dari statnya. Cuma dia emang kreator. Cuma bukan striker kayak mungkin Benzema kan, syutingannya juga lumayan. Mungkin kalau gue ini belum belum sebagus Benzema mungkin, atau nggak sebagus striker-striker lainnya lah. Jadi ya udahlah, mungkin karena kan ada Hazard juga bisa jadi. Bosnya ada Rodrigo ya yang menurut gue sebenarnya bisa sih ini Bisa jadi anak. striker. Karena di LW dia ada Vini, daripada dia nggak pernah main, terus di RW dia mainnya apa Valverde, ya? ada Valverde juga RW Iya, kadang. tapi kadang-kadang juga dia main di RW juga kadang gimana ya? Gue kayak ngerasa Iya iya kayak benar. kurang kayak Emang dia kurang juga dia tuh nggak emang jadi RW itu cuman jadi apa ya? Cuman emang buat ngisi bagian kanan aja. Pada akhirnya dia juga ke tengah-tengah sekali juga. adaptasi, cuma itu kayak butuh butuh Hmm, waktu yang lama bet kan. iya. Jadi Nanti jadi bakal ya ada nyambung dah sama poin gue nanti. ah, Udah ah. lanjut. Karena kalau dari striker kan dia finishnya kan lumayan kan. Hmm, Ya itu sih. Jadi kalau misalnya emang Benzema nanti nggak ada, menurut gue bisa ngarep ke Vini, Hazard, Rodrigo atau Rodrigo. Asensio. Kayak pemain Camavinga sama Valverde juga udah beda lagi kan, udah makin Hmm, semakin kesini makin berkembang gitu orang. Jadi hmm, nggak bisa sama ratain kayak musim-musim sebelumnya. Jadi nggak usah terlalu khawatir sih menurut gue. hmm. Gue setuju sih, terutama bagian striker. Sebenarnya tuh striker gue tuh pengennya tuh sebenarnya RDT gue pengennya. Cuma kan permasalahan the problem is dia tuh maunya ya gue maunya starting gitu. Gue nggak mau jadi pemain pengganti dan lain-lain gitu. Iya, Oke deh fine gitu deh. Walaupun gue sebenarnya menurut gue yang paling make sense dan emang udah nunjukin di La Liga tuh ya dia gitu kan. iya, Cuman akhirnya dia nggak jadi ya udah. Terus waktu itu sempat emang ada rumor Gabriel Jesus tuh, itu gue udah semangat banget tuh, wah Gabriel Jesus nih kapan lagi nih Gabriel Jesus gitu kan. Soalnya menurut gue tuh dia striker yang emang punya dribble bagus, creator juga bagus, dia iya. juga di Pep dilatih di City tuh dilatih sebagai winger juga. Jadi ini orang nih udah komplit lah, ini komplit striker banget lah ini lah. Udah nih udah enak nih. Cuman waktu itu rumornya cuma dikit bentar doang, habis itu gak jadi dan ternyata dijelasin sama Fabrizio atau Mario ya gue lupa. Mario Dia sama bilang Fauzi. dia bilang katanya sebenarnya Gabriel Jesus tuh udah diincar Madrid, cuman permasalahannya cuman karena paspornya doang. Nah, ya Iya, udah. The problem cuman karena paspornya doang gitu. Jadi kayak ya udah akhirnya Gabriel Jesus ke Arsenal dan emang menurut gue sejauh ini dia nunjukin juga. Well, gitulah. Dan apa sih? RB Dan striker. right back gue juga berharap tadinya sebenarnya kayak Pedro Porro atau siapa lah gitu, cuman nggak jadi. Karena menurut gua kayak kalau misalnya lu mau beli right back berkelas, menurut gua ada satu doang, menurut gua Cancelo. Itu pun Cancelo kayaknya nggak bakal mungkin bisa Iya, karena di City dia udah mainnya udah jadi winger, jadi midfielder, jadi left back apalah, udah gitu dikasih nomor 7. Jadi ya kayak menurut gua it's impossible. Mungkin mungkin aja impossible ya kalau Pep keluar, mungkin kalau menurut gua iya, make sense. Pep iya. keluar mungkin kita bisa bajak dia. Cuman ya gua nggak tahu umurnya dia udah berapa nanti. But anyway, Chouameni datang. Gue udah bilang kalau sebelum musim ini mulai, gue udah bilang gue nggak berekspektasi lebih sama Chouameni. Karena menurut gue dia tuh nggak beda jauh sama Casemiro, cuman dia lebih gesit dan dia punya passing creator passing yang bagus. Maksudnya dia punya passing direct yang bagus gitu. Kayak Cuman Kroos. ya kayak Kroos, ya benar kayak Kroos, dia creator passing juga. Cuman ya again gue nggak berharap banyak. Tapi yang gue salutin dari dia adalah dia dari setiap match
dia progresnya ningkat terus, selalu stabil. Gue ngelihat dari match pertama, match kedua, match habis itu lawan Betis, habis itu match Iya, iya. yang selanjutnya dan akhirnya mainnya bagus banget gitu. Dan gue suka dengan progresnya dia dan well kita juga udah harus bisa move on dari Casemiro karena emang sebenarnya tuh emang udah dari musim lalu atau dari 2 musim yang lalu ya gue tuh sempat bilang ini tuh mau nggak mau kita juga harus berani ngeluarin beberapa tiga midfielder ini nih buat regenerasi atau at least mereka jadi pemain substitution lah gitu karena mau nggak mau kita juga butuh regenerasi gitu dan akhirnya Casemiro keluar di umur 30 tahun. Well, I'm happy karena klubnya juga it's not that bad gitu ketemu teman-temannya juga kan Ronaldo sama Varane gitu. Iya. 80 juta juga. Jadi well, kita beli Tchouaméni agak balik modal dikit lah ya. 80 Iya. juta agak balik modal dikit. Jadi ya menurut gua label harga 100 juta Tchouaméni menurut gua agak ketutup karena hal itu ya, karena Casemiro kejual aja sih. Jadi kayak ya udah good gitu. Dan gua sempat ngeliat sih gini, gua pengen ngebahas ini sih. Gimana Ancelotti tuh gue lihat di musim ini tuh agak dia sempat berubah. Tapi iya ini sebenarnya baru awal musim ya. Sebenarnya ini baru awal musim cuman gua udah berpositif thinking sih sama dia. Maksud gua dari beberapa match pertama sampai Celtic kemarin dia selalu gunain 5 substitution. Setahu gue dia selalu gunain 5 substitutionnya dia tuh. Dia selalu gunain 5 substitutionnya dia. Udah gitu apa namanya? Dia berani banget kadang mainin si Vasquez jadi right back lah, entah nanti Alaba jadi left back. Walaupun gua nggak suka Alaba ataupun Rudiger main jadi left back tuh gua nggak suka, udah mendingan Mendy aja kalau gue pribadi ya, mendingan Mendy aja. Terus udah gitu selain itu dia juga yang gue lihat di musim ini sejauh ini yang gue lihat dia menggunakan taktik yang sama, cuman dimantepin lagi. Kenapa dimantepin lagi? Karena kayak gue ngelihat dia kadang waktu lawan Celtic kemarin dia coba belajar pakai formasi 3 back, 3-3-3-5-3 lah kalau nggak salah. Jadi kalau lu Hmm. sadar kemarin tuh Kroos main tuh lebih ke belakang banget, dia lebih deep banget. Dia tuh Kroos jadi di tengah, jadi center back, kiri kanannya tuh si Alaba sama Militao. Dan itu tuh Tchouaméni main di depan sama Modric di situ. Itu main 3 back. Ini kalau megang bola ya, beda sama defense. Kalau defense balik lagi ke 4 back gitu. Balik lagi ke Hmm. 4 back. Dan ini gua ngeliat Ancelotti udah mulai mencoba bukan dibilang taktik baru sih enggak, tapi memantepin lagi. Pertama Valverde dijadiin right wing terus menerus menurut gua oke dia emang gak nyaman main di situ. Cuman Iya, iya. beberapa match belakangan dia selalu assist. Dia ngeluarin dia dari 2 match dia ngeluarin 2 assist dari sebagai right wing si Valverde. Oke, that's a process. Selain itu juga eh dia memantepin skill individu pemain. Maksudnya skill individu itu nggak cuma skill gocek bukan ya. Passing, shooting dan lain-lain. Valverde menurut gue terlihat jelas dia lebih banyak lakuin shooting musim ini. Hmm. eh Syutingnya abis sih itu kencang. betul. Abis itu gimana si Ancelotti juga memperdalamnya ini salah satu contohnya adalah kemarin waktu lawan Betis 2-1 itu si Ceballos dipaksa sama Ancelotti buat main di winger sedangkan Valverde Iya. itu main di tengah itu switch role kelihatan banget jadi gua ngelihat si Ancelotti ini tuh mau coba meningkatkan kualitas pemainnya juga nggak cuma taktiknya dia tapi kualitas peningkatan pemainnya juga ditingkatin gitu Iya, di iya. itu kelihatan jelas banget jadi gue sih nggak sabar I can wait mungkin ini karena Madrid belum dapat struggle-nya aja mungkin kemarin menurut gue Betis tuh salah satu struggle-nya cuman PR Madrid ya as always. Padahal Betis tuh lu mungkin ngeliat skor 2-1, cuman kita tuh banyak banget peluang gak dimanfaatin dengan bener. Itu PR Madrid tuh dari dulu cuman itu doang. Jadi kayak well let's see aja gue gak sabar nanti ke depannya bakal finishing pemain bakal sebagus apa. Hazard pun juga gue I hope dia bisa lebih dari itu dari kemarin lawan Celtic. Harusnya dia bisa lebih. Cuman gue salut sama permainan dia di babak kedua, terutama dia involve dia involve di 3 gol Madrid lawan lawan Celtic kemarin dan ya gue nggak sabar aja sih tapi kalau dari lu gimana lu apakah di musim ini ada yang beda nggak sih sama musim lalu apakah Ancelotti udah menurut lu ngeliat perubahan ada ngelakuin perubahan atau pemain ada yang berubah atau gimana gitu. Iya, iya. Gus, tapi sebelum ke Ancelotti yang berubah, Mm-mm. gue mau bahas Valverde dulu sih. Lu ada Mm-mm. ini gak sih? Kayak ngerasa, kalau gue sendiri ya, gue ngerasa Mm-mm. kayak eh, versatile dia tuh kayak maksudnya kayak yang lebih bisa, role dia yang jadi fleksibel itu menurut gue malah, gue takutnya Mm-mm. menjadi masalah buat dia sih. Karena kan dia kan posisinya kan aslinya kan
CM kan di Yes, tengah kan. yes, Jadi yes, kan yes. dia mainnya di wing, kadang-kadang juga pernah main di RB, jadi Mm-mm. kadang-kadang ya itu doang lah. Mungkin dia belum main ke kiri. Kalau gue malah lebih takutnya sih ke Valverde-nya, jadi ini nggak apa ya, jadi problem dia sendiri gitu. Jadi karena dia nggak main di posisi aslinya kan. Ah, Jadi I see, mungkin I ke see. depannya itu kayak apa ya, itu kayak mungkin masalah ke depan nanti sih, bukan suatu Iya, iya, saat. iya. Mungkin Mungkin karena ya, gue dia setuju. udah lebih nyaman main karena sering main di wing, Right wing. jadi nanti Bener-bener. kayak lupa gitu loh, kayak gue main di tengah ini mainnya ya, kan beda kan tiap pemain Mm-mm. wing itu tugasnya beda, Mm-mm. beda di tengah juga beda lagi, tergantung Mm-mm. instruksi pelatih gitu. Betul, Tapi betul. dasarnya ya harusnya wing sama Midfielder. midfielder itu nggak, biasanya ada jobnya ya agak beda dikit gitu. Betul, betul. Gue setuju. Gue malah takutnya ke ke Valverde ya itu karena Ancelotti mungkin mungkin nggak percaya sama Rodrigo atau Asensio. Gue juga nggak paham sih, mungkin, tapi Mm-mm. gue lebih nggak eh, berharap Asensio, Ancelotti ini kayak lebih dikurang-kurangin aja lah main si Valverde di situ, karena menurut gue mainin Valverde di wing ya malah lebih bagusnya tuh kayak lagi match-match besar gitu, kayak lagi lawan Liverpool, lawan City, lawan PSG atau gitu-gitu, mungkin dia Tergantung musuhnya, kalau iya jadi misalnya punya oh winger eksplosif yang butuh iya bantuan dari winger kan, iya right back kita iya kan gitu. Ya, I jadi know, I know, kayak I know. harus Setuju, setuju, harus setuju. tergantung situasi lah. Mm-mm. Bukannya Valverde main di RW jelek ya. Iya. Ya lumayan gitu, tapi kadang-kadang juga dia sempet kebingungan juga. Mm. Cuma kalau lagi di match-match besar kayak lebih apa ya, menurut gua kayak cheat code yang kayak beda aja gitu, mungkin Ya. kayak lebih jadi 2 kali lipat lebih meningkat gitu. Jadi Mm. ya mungkin kalau keresahan gue yang Valverde yang itu doang sih. Mm. Terus mungkin perubahan Ancelotti, gue lebih sukanya kayak ya pergantian pemain lebih lebih cepat lah. Dia mungkin ngerespon, masukin kayak pemain Kamavinga menit 50 atau 60 dia dimasukin, dia tahu Mm. bahwa ini harus ada perubahan nih di tengah gitu Pak. Nggak bisa nih gini-gini terus, karena kan sempet kan kayak di babak pertama kita nggak nyetak gol, jadinya di babak kedua dia ngelakuin perubahan, masukin Kamavinga, tarik Mm. mungkin Tchouaméni, Kroos atau Modric. Mm. Terus udah juga kayak ya kalau misalnya formasi sih kayak dibilang template-template gitu ya, menurut gue sih nggak masalah ya kalau sejauh ini ya, karena kan jadwal kan belum padat-padat amat lah, nggak Iya, kayak iya. nggak 3 hari seminggu 2 kali atau seminggu Mm. 3 kali gitu, karena kan seminggu sekali di weekend gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya emang jadwal nggak terlalu padat gitu ya, make pemain yang itu aja juga nggak masalah, karena kan restnya kan istirahatnya kan sampai seminggu kan, kecuali udah jadwal padat mungkin di bulan nanti kali ya, Januari ke depan lah, Ya, atau itu nanti baru berasa oh sih. gue Mm. belum ngecek sih, mungkin Desember juga, Sebelum November juga. Desember harusnya ada bakal ketat tuh, soalnya kan yang bakal Piala Dunia ya. Cuman Oh gua iya, nggak tahu nih pihak betul, La betul, Liga nih, betul. kayak Premier League gak? Soalnya Premier League tuh yang gua tahu dia tuh Boxing Day itu Oh, dipercepat 2 minggu atau apa, gue lupa. Pokoknya sebelum Desember tuh ada Boxing Day, pokoknya dikelarin gitu. Jadi biar Desembernya pada fokus Piala Dunia, terus Januari kan apa sih namanya, jeda internasional, bukan jeda internasional oh, masa ini. Pokoknya ini kita yang pasti 2 minggu lagi bakal ada jeda internasional setelah lawan Atletico Madrid, apa iya, setahu iya. gue tadi tuh, lawan Atletico Madrid. But ya, Iya, ya gue setuju, maksud gue kayak iya, ini masih musim awal sih sebenarnya, cuman iya. ya Ya maksud gue kayak apa, kalau emang formasi pemainnya yang dimainin itu aja ya sebenarnya nggak apa-apa juga, karena jadwalnya ya belum nggak ada terlalu masalah. nggak terlalu padat gitu. Yang penting pergantian pemain, kalau kayak misalnya Kroos atau Modric Substitusinya itu kan udah kelihatan sih beda dari musim iya, lalu. karena kan dia kan pemain pemain ini kan yang mungkin nggak terlalu butuh main full, apalagi kalau kita udah menang misalnya udah 2-0 tiga Hmm. kosong nggak, mungkin masukin Ceballos sama Vinga juga Hmm. lebih buat nambahin energi aja di lapangan Hmm. gitu, nggak pemain yang capek-capek. Iya sih. Gua makanya kayak dan juga masih kayak gue masih agak nyangkutin nama transfer sih. Kalau menurut lu nih, Madrid kayak kan selalu abis Piala Dunia bakal beli pemain. Menurut lu bakal beli gak sih? Kalau menurut gue malah kayaknya bakal diincer deh. Mungkin ntar Kalau di nanti siapa yang Januari, bintang. Iya. iya Mm. kalau di Januari kayaknya kemungkinan iya sih, menurut gua antara right wing atau striker gitu. Cuma gua Mm. nggak tahu sih striker siapa. Ya makanya Ya nanti ada di Piala promosi. Dunia nih bakal ada bintang baru kan. Mungkin maksudnya kayak
Ya. sosok baru kayak contoh James Rodriguez saya kita nggak ada yang tahu sebelumnya. Aha. Tiba-tiba lah ini orang siapa dibeli langsung 80 juta gitu. Jadi kayak well buat kalian yang emang belum puas sama transfer Real Madrid menurut gua sih sama Raul Januari kayaknya sih mereka beli. Soalnya mereka tuh selalu kayak punya kewajiban wajib ya. Gua nggak tahu tapi mungkin ya musim ini bakal Ya, dilakukan atau enggak. tapi kan kita nggak tahu juga kan kayak sebelum transfer Januari mungkin kayak Mm. ini kan Benzema lagi cedera nih, mungkin aja kayak dari Castilla gitu dipanggil-panggil kayak Arribas. Menurut gue sih pemain kayak Arribas sih udah layak banget sih main Oh jelas. di tim utama sih. Yes yes. Harusnya Ancelotti nyoba sih mainin dia Mm. karena mungkin kalau misalnya Valverde ya cobain aja balikin Valverde ke mid terus lu cobain Arribas Arribas. jadi supaya dia itu bukan ini ya, bukan eh, wing yang Goal scorer. insting gol. Dia Mm. lebih ke kreator gitu. Playmaker kreator kan. Iya ya, Ah, isi. Ini kayak model-model mungkin lah Hazard lah, dicoba. model-model Hazard gitu. Iya, Model kreator. karena kalau Iker Bravo, gue sih belum nonton full, paling Gue juga lihat belum highlight nonton. Gue juga lihat belum highlight nonton. doang. Cuman gue tuh berharap at least sebelum lu ngincer striker di Januari, lu ngeluarin duit banyak ya. Ya. Walaupun I know duit lu masih banyak gitu kan. Budget transfer masih aman. Gak Hmm. ada salahnya lu coba dah iseng-iseng gitu. Ini Wicker Bravo udah dipanggil UCL kan. Ya udah maksud gua iseng-iseng dulu di La Liga Copa del Rey udah coba aja iseng coba mainin gitu. Apalagi ini Benzema cedera 3 minggu gitu loh. Cobalah iseng gitu. Ya Cuman ya I walaupun don't know. nggak harus jadi starter kan kayak Iya ya jadi nggak emang nggak apa? harus jadi. Gue juga nggak minta Ah, jadi starter. At least gue pengen tahu nih orang gimana sih. iya. Terus menurut gua kalau untuk adaptasi harusnya there is no problem with him gitu karena dia orang Spanyol. Dia dulunya La Masia juga di Barcelona kan. Habis itu dia ke Leverkusen terus habis itu langsung ke Madrid. Dan menurut gua harusnya sih there is no nggak perlu adaptasi banyak dalam bahasa dan kultur. Mungkin dari permainan Iya, tim aja sih. iya, Permainan tim. iya, lebih ke permainan tim aja sih. Mm. Karena kalau kalau gue baru lihat review dari Fabrika Madrid sih, yang Mm. akun-akun bahas Iya iya Castilla. iya. Mm. Jadi dia sebenarnya striker kayak Lewandowski, tapi dia nggak kebanyakan diem di depan gitu. Dia kadang-kadang mundur ke belakang juga. Mm. Walaupun nggak kayak sering jatuh banget sama Benzema. Kalau Benzema kan sampai ke belakang kan. Kalau Iker belakang tuh paling ke setengah lapangan. Ya True sebenarnya true. lumayan, dribble-nya bagus, shooting-nya bagus, terus body balance-nya juga bagus. Mm. Jadi kalau misalnya Ancelotti mau coba, boleh. Terus Gus. kalau RB, ya mungkin kita, kalau gue sih sebenarnya lumayan tertarik juga gitu pertama sama Reece James gitu. Cuma kalau dia udah perpanjang kontrak ya ya udahlah. Gue nggak tahu lagi right back yang bagus selain dia sama Ashraf lah itu. Mm. Nama-nama lain ada di pasar, gue nggak tahu lagi. Cuma kalau di Castilla, Vinicius Tobias juga lumayan sih kalau misalnya mau dicoba. Ya Iya, itu tuh kemarin gue sempat baca dia tuh Vinicius Tobias tuh dari attack tuh oh itu menakutkan itu pokoknya attacking attacking dia bagus cuman bagus. PR-nya dia itu adalah positioning defense katanya masih Iya, jadi iya. PR Emang, positioning emang, defense dia emang. masih PR dan menurut gue ya wajar umur dia masih 17 tahun lu mau Iya, iya, iya. 17 18 lu mau berharap apa men maksud gue udah biarin aja dia berkembang dulu cuman kalau Ancelotti mau coba well silakan gitu gue gak ada masalah karena menurut gue lebih bagus lu ngasih jam terbang juga ke mereka karena musim lalu awal-awal musim tuh kita ngelihat ada Marvin Park, ada Blanco, ada Gutierrez. Itu kan dikasih Iya. main sama Ancelotti, cuman gua nggak tahu musim ini harusnya sih dikasih. Dan apalagi lu mau bahas apa lagi? Kayak menurut gua udah semua atau lu ada mau nambah apa nggak? Maksud gua kayak Udah mungkin terakhir paling ya apa next ini match apa kita lawan masalah Mallorca ya. Next match kita lawan eh, Mallorca ya. Mm. mungkin terakhir karena ini kan bursa transfer sepi, mungkin takutnya nanya-nanyain Mm. media Madista kemana gitu, jarang posting. Oh iya. Mungkin gue nggak tahu sih, gue nggak pernah nemu, cuma takutnya dikira gue ini akun nggak Kurang nggak up to ja- date. Mm. eh, cuma maksudnya gue ngasih tahu itu gue tuh kayak lebih eh, mau posting berita tuh kayak lebih milih-milih gitu. Terus selain selain beritanya lagi sepi, eh, ada beberapa sumber yang gue perlu gue perlu olah-olah lagi Verifikasi gitu. lagi. Oh, Iya, verifikasi. sebelum gue upload ke IG gitu. Jadi eh, kalau misalnya uploadnya jarang-jarang ya maklumin karena Iya. gue nggak mau upload ngasal-ngasal lagi sih kayak Lebih yang sebelum-sebelumnya. mengutamakan real itulah. Iya, gue kualitas Iya apa itulah kualitas bahasanya gue quantity. lupa anjing. Ya oke Iya. but Mungkin eh
Apa? Waldo juga kadang-kadang kan sering live IG juga. Eh, gua sih terutama yang maksud gua tuh Ya, lagi ada ini sih, jujur aja gua lagi ada skripsi, terus gua juga ada kerjaan, jadi kadang sempet miss. Terutama gue pengen ya. live IG dari kemarin gak jadi, tapi tadi tadi sore gua live IG ya bentar doang sih. Cuman ya, well, let's see aja ke depannya sih Media Marista bakal ngapain aja gitu. So, yap. Anyway, thank you so much terutama buat yang udah nonton, yang udah dengerin, dan juga thank you so much again sekali lagi buat followers Twitter, karena kita udah nyampe 10.000 ya, ya itu salah satu milestone kecil ya menurut gua, karena kita bakal step up lebih lagi, terutama di Instagram kita punya target milestone-nya lagi juga. Thank you juga yang udah follow Media Marista di Instagram. So, gua cabut, Raul juga cabut. Thank you guys for watching. See you guys there. Goodbye.